Halo warga Fox, welcome to our podcast. Perkenalin, nama gue Ando dari BC22 dan di sini ada partner gue. Ada Ferdi dari BC22. BC itu apaan sih, Dok? Broadcast. Broadcast. Penyiaran multimedia. Dan kita dari angkatan 22. Betul. Mumpung ini udah mendekati masuknya maba nih. Betul. Ini sekarang bulan Maret ya? Bulan Maret. Di sekitar bulan apa sih kalau masuk maba tuh? Maba tuh sekarang sebenarnya udah ada yang keterima aja. Udah ada yang keterima. Kira-kira tuh nanti ada di April udah mulai pada masuk. Betul. Nah, di topik yang kali ini kita tuh bakal ngomongin organisasi, kepanitiaan, dan akademis-akademisnya tuh di vokasi tuh kayak gimana gitu. Nah, ini juga podcast ini bisa jadi saluran informasi lah buat para maba-maba yang keterima di vokasi, biar kalian lebih siap nih ngadepin kampus, lebih siap ngadepin organisasi, biar tahu nih organisasi yang mana yang cocok untuk kalian. Tahu seluk-beluknya ya kan? Tahu seluk-beluknya, bener banget. Nah, jadi kalau buat mahasiswa-mahasiswa baru pasti mereka bingung kan? Kayak siapa sih orang yang tepat buat nanyain persoalan kuliah, organisasi atau akademis. Nah, kalau dari lu sendiri nih, Dok. Orang yang tepat tuh siapa sih, Dok? Kalau lu POV maba nih. Maba terus baru masuk kampus, lu bakal nanya ke siapa persoalan ini? Kalau gua buat persoalan ini pastinya nanya ke angkatan yang 1 tahun di atas gua gitu. Apalagi jujur kalau gua tuh dulu pas SMP SMA gua sama sekali nggak pernah join organisasi. Karena gua anaknya anti organisasi banget dulu. Tapi semenjak kuliah gua malah demen banget organisasi. Gua juga bingung kenapa getol banget. Gitu. Tapi kalau untuk siapakah orang yang tepat untuk menanyakan organisasi, sebenarnya nggak harus ke orang-orang yang punya jabatan sebagai kahim atau sebagai kadep atau BPH dan segala macem, nggak harus. Ke angkatan-angkatan atas pun ya mereka walaupun nggak memiliki jabatan tapi mereka pernah lah join organisasi. Benar. Pernah lah menjalankan proker atau kayak sebuah pengabdian masyarakat atau gimana gitu kan. Seseorang yang bisa lu tanyain tuh cutting lu sendiri gitu. Cutting kita sendiri. Dari yang terdekat. Mulainya tanya dari kayak kuliah itu gimana sih? Kalau menurut gue yang paling relate itu yang sejurusan sih, kayak dari karena itu kan dari segi akademik, dari segi organisasi juga dia bakal paham gitu. Benar banget. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, pentingkah untuk bergabung ke sebuah organisasi dalam kehidupan kampus? Kalau dari dulu gimana, Dok? Penting gak sih sebagai maba buat join ke organisasi atau kepanitiaan gitu? Sebenarnya pun penting atau tidak pentingnya itu tergantung dari persepsi masing-masing ya. Karena persepsi orang tuh beda-beda. Apakah nanti ketika lo keluar dari organisasi itu lo mendapatkan esensi atau manfaatnya gitu loh. Benar. Jadi kayak ya opini masing-masing, dan kalau menurut lo penting ya sok join, kalau menurut lo nggak penting ya fokus kuliah aja gitu. Jadi dipilih-pilih lah ya. Dipilih-pilih harus. Dan kalau misalnya menurut gue pribadi sih ya, kalau buat join ke organisasi atau kepanitiaan, menurut gue penting karena apa? Karena di step awal lah yang lu nggak punya temen, lu nggak punya kenalan ke mungkin dari luar jurusan atau luar fakultas, nah lu bisa cari di situ gitu. Buat di relasi pertamanya dari organisasi dan kepanitiaan. Dan jujur gue pun pas gue jadi maba, gue getol-getol banget tuh buat nyari kepanitiaan atau gitu organisasi. Gitu karena itu ngaruh banget sih buat di kehidupan kampus lo gitu. Mungkin kita sebutin penting sama nggak pentingnya ya. Kalau dari gue tuh pentingnya yang pertama itu ya banyak relasi gitu. Benar. Banyak relasi, lu punya pengalaman dan segala macem, itu pentingnya. Tapi kalau menurut gue nggak pentingnya itu kalau sampai organisasi tersebut itu mengganggu jadwal kuliah lo. Itu dia. Menghambat akademik ya. Jangan sampai menghambat akademis. Jangan sampai kayak lu tiba-tiba lagi di kanvok, wah kelas nih, tar dulu deh gue malah rapat dulu. Jangan. Mendingan lu kelas dulu. Karena kita pengalaman kayak gitu, jangan sampai yang bikin apa IPK jelek. Itu jangan. dia, malah diturun ya. Jangan. Pokoknya sebuah organisasi, kalau menurut gue ya, ini opini pribadi gue. Prinsip gue organisasi sebuah hal yang beneficial, pastinya ada pentingnya. Bener. Ada benefitnya ke hidup kita. Cuma kalau memang sampai mengganggu jadwal kuliah seperti yang pernah gue alami, itu jatuhnya sebenarnya udah nggak penting. Buat apa lah ya kayak buat gitu apa? Ya. Apalagi kita di semester 4 ini, wah ramen. Tapi ngomong-ngomong kita belum ini ya, Dok, jalur masuk vokasi kita belum masih tahu ya. Nah jadi kalau misalnya buat kalian yang baru mau masuk vokasi Universitas Indonesia itu ada 4 jalur masuk. Yoi. Yang pertama tuh ada SNBP, ada SNBT, terus ada UTBK, dan yang terakhir ada dari SIMAK. Gitu. PPKB jadi, juga. Iya PPKB berarti ada 5 ya. Ada 5 jalur masuk kalau buat di vokasi. Karena yang 2 tahun sebelumnya itu kalau 2 tahun sebelum tuh namanya ini ya SNM ya.
SNM, di angkatan kita SNM. Tapi kalau dulu di SNM itu belum ada pilihan vokasi. Bener. Kalau sekarang yang namanya SNBT udah ada. Udah ada. Kan? Jadi lebih banyak nih kayak kesempatan kalian buat masuk ke vokasi yang ada di Indonesia. Itu dia. Tapi kalau lu dulu masuknya lewat jalur apa? Nah, kalau orang-orang itu jalur langit aja. Apa tuh? Karena gua tuh jalurnya jalur PPKB. Oh iya sama yang gua juga PPKB. Cuman apa namanya? Ngerjain Nulis esai. esai. Habis Iya, itu iya. udah keterima. Tapi yang jadi bahan pertimbangan tuh yang pertama esai, yang kedua ya nilai rapot lo gitu. Dari semester 1 Benar. sampai 5 di SMA gitu. Yoi. Nah kalau menurut lu penting gak sih organisasi kayak kalau dari opini pribadi lu gimana? Penting sama nggak penting ya? Menurut gua dari opini pribadi, kalau pentingnya itu ya udah pasti nambah relasi. Yang kedua itu bisa nambahin wawasan lu tentang seluk-beluknya kampus gitu. Yoi. Dari plus minusnya kampus tuh kelihatan dari organisasi gitu. Terus gimana cara lu manajemen waktu, gimana cara lu public speaking, mungkin kalau buat yang ikut organisasi terus jadi MC misalnya gitu, itu kan bisa jadi nambah public speaking juga. Terus lu tuh kalau misalnya di organisasi lu juga belajar problem solve, karena kadang ada aja masalah-masalah yang tiba-tiba datang gitu. Itu dari situ lu bisa juga ngelihat cara kerja temen lu gitu, jadi teamworknya juga kebangun gitu. Terus kalau dari minusnya, yang pertama pasti nyita waktu. Ya. Makanya lu pinter-pinter pilih organisasi atau kepanitiaan yang menurut lu penting aja. Penting aja. Jangan FOMO, jangan karena diajak Jangan teman lu FOMO, mau ya. gitu. Menurut lu dan menurut gua juga ketika memilih sebuah departemen atau ketika memilih sebuah proker apa yang ingin lu pegang itu harus lebih lu perhatikan. Betul. Kayak outputnya dari proker ini tuh apa gitu loh. Apa yang harus lu lakukan di proker ini tuh apa gitu. Nah itu dia. kayak yang diomongin Ferdi barusan itu tuh jatuhnya udah kayak apa sih esensi dan manfaatnya itu setelah kita gabung dengan organisasi kampus gitu. Jadi kayak ketika lu selesai dari organisasi kampus, ketika lu demis gitu kan. Ya, demis ya bahasanya. Bahasa demis benar. Bahasanya demis. Atau udah kelar lah, Oh, udah kelar gitu. Bungkus lah, udah kelar. Udah pindah jabatan ke yang selanjutnya. Apa sih kayak manfaatnya gitu apa ya? Kalau menurut gue sih tim manajemennya lo lebih tahu lah kayak gimana. Itu penting banget sumpah. Habis itu sistematis dan struktural dari organisasi itu kayak gimana. Benar. Dan mungkin kalau memang ada yang ingin jadi kahim atau kabem, nah lu jabatan. nah kayak orang-orang yang aus jabatan. Anjing, aus jabatan. Yang aus jabatan atau yang pengen ngelit suatu organisasi atau sesuatu himpunan gitu ya. Itu lo jadi tahu kayak gimana sih cara ngekontrol orang, gimana sih cara tahu nih sifatnya orang untuk kerja sama lo tuh kayak gimana, itu lebih tahu gitu. Dan bahkan for your information juga, kalau misalnya kalian dari maba nih udah ngincer kayak gue pengen jadi ketua himpunan karena gini. Nah step awal tuh join organisasi dulu, join dulu panitiaan gitu. Jadi bertahap gitu loh. Yeah. Kalau misalnya lo tiba-tiba masuk jadi kahim, anjing itu mah di di film-film doang kayak gitu aja, kagak bisa. Jadi lo harus bener-bener pahamin dulu apa itu organisasi yang lo join gitu, baru lo bisa step up gitu di situ. Dan menurut gue manfaat yang kedua jujur buat kerja sih, kayak benar. kalau misalnya di dunia kerja itu kalian pasti butuh teamwork, butuh juga attitude ya kan, dan juga butuh juga etos kerja gitu. Jadi dari organisasi itu kalian jadi belajar gitu, gimana caranya manage itu semua dan gimana cara self improvement lah ibaratnya lah ya gitu. Jadi kayak jujur ya, kalau dari pengalaman gue setelah join organisasi dan memegang satu proker ospek gitu ya, itu membuat gue itu ada self development sendiri. Jadi gue tahu kapan gue harus mengkontrol emosi gue, kapan gue harus mengkoordinir orang untuk melakukan satu pekerjaan. Dan itu jujur itu harusnya kepake di pekerjaan. Ketika nanti ada diterjun di dunia pekerjaan, lo tahu nih kayak kapan gue harus ngomong sama orang seperti ini, kapan gue harus ngomong sama orang seperti itu. Jadi ada proporsinya yang beda-beda kayak gitu menurut gue. Itu dia. Dan menurut gue ya balik lagi buat kalian kan sekarang banyak nih. Kalau lu pada lihat di TikTok gitu, ada yang orang yang bikin konten kreator kayak ngapain sih ke organisasi, ngapain ke panitiaan, buang waktu bla bla bla. Balik lagi tergantung kalian. Jangan percaya juga. Iya. Kalian yang harus menilai sendiri. Gak bisa orang lain yang kayak ketika lo denger orang lain bilang organisasi itu penting, organisasi itu tidak penting. Gak bisa lo nilai dari situ. Lo harus merasakan sendiri baru lo membuat menilai konklusi itu penting atau enggak gitu. Dia. Soalnya dari beberapa kating-kating kita juga ya yang ikut organisasi kepanitiaan, misal dia ngambil divisi produksi kayak jadi videografer, jadi fotografer,
itu bakal kepake banget buat apa? Buat nulis di CV, buat masukin ke LinkedIn. Yoi. Dan at the end-nya dia bisa dapat kerja dari situ, dari koneksi tadi gitu. Jadi iya itu salah satu menurut gue penting juga sih buat kalian join gitu. Jadi intinya semua keputusan yang ada di kuliah itu nggak bisa lo disetir sama cutting atau sama teman-teman lo, harus lo yang menentukan. Selamat buat kalian yang udah pernah berorganisasi di SMA Itu karena dia. kalian akan berarti kalian akan lebih matang di organisasi di kuliah. Bakal lebih paham ya kan? Iya. Dan selamat buat anak-anak vokasi yang sudah keterima. Welcome. Vokasi 2024. Iya. Kalian mah keren banget anjing. Segitu aja dari kita, mungkin semoga podcast ini bisa memberi kalian sedikit ilmu lah buat kalian di organisasi kampus, buat di akademis kampus. Oke, see you. See you warga bye. Fox.